Selamat datang di channel M Random. Untuk video kali ini saya akan membuat sesuatu untuk motor si MT25. Jadi ceritanya ini awalnya dari terakhir kemarin nyobain track di Sentul kecil. Setelah saya coba nge-push nyari line yang enak, ya intinya pengen cari line yang enak, ridingnya nyaman dan berusaha nyoba ya agak lebih cepet dikit lah ya. Tapi ternyata di tiap beberapa corner, beberapa tikungan, saya lupa tikungan berapa aja ya. Itu si begitu miring, si footstep itu selalu kena aspal ngegasruk. Jadi ketika ada bunyi kruk gitu kan kerasa tuh di kaki juga. Kadang si toe slider juga udah kena si sepatu tuh ke aspal. Jadi ketika mengalami itu jadinya panik lah gitu. Pasti merasa panik ya karena nggak biasa juga gitu kan. Panik pasti ngangkat lagi motornya. Nah dari situlah saya mulai kayaknya ini perlu riser footstep. Jadi kemarin opsinya antara beli footstep aftermarket yang emang buat race atau eh, pasang riser. Cuman yang aftermarket sebetulnya kalau untuk daily kayaknya kurang enak ya. Maksudnya kurang enak dilihat buat saya pribadi. Jadinya ya oke lah saya pakai mempertahankan yang OEM-nya, yang standar. Cuman saya mau pakai riser. Tapi setelah saya cari risernya di marketplace itu nggak nemu yang cukup oke ya. Ini apa ya? Selera saya pribadi aja sih mungkin ya. Saya nggak nemu yang bagus, yang menurut saya nggak bagus. Jadi saya memutuskan untuk ya kalau nggak nemu kenapa nggak bikin aja ya kayak gitulah. Sosokan bikin ya akhirnya saya bikinlah si Racer ini. Ini adalah Yamaha MT25. Motor ini punya platform yang sama dengan R25, R3, dan MT-03 ya. Jadi si Racer Footstep ini bisa diaplikasikan pada motor yang saya sebutkan tadi. Oke, kita langsung bongkar aja pada bagian footstepnya untuk kita ukur dimensinya. Dan dari hasil pengukuran ini, saya buat sketsa kasar untuk menentukan posisi titik baut dan dimensi si risernya ya. Jadi si riser pusat ini biar pas gitu. Dari sketsa, ini saya lanjut menjadi bentuk 3 dimensi secara digital. Ini seperti biasa, saya pakai Fusion 360 untuk digital 3D modelingnya. Ini karena nantinya kita akan menggunakan mesin CNC untuk proses pembentukannya. Ya, ini yang saya kerjakan ini adalah salah satu desain dari beberapa desain yang saya buat sebetulnya. Buat teman-teman yang mau nyoba bikin juga nih, saya sebetulnya udah upload tutorial proses pembuatan Racer Footstep ini di Fusion 360 di beberapa video ke belakang. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Siapa tahu mau belajar untuk membuat 3D modeling dengan Fusion 360. Sebelum proses CNC, saya menggunakan 3D printer untuk membuat mock-up-nya terlebih dahulu. Tujuannya ya untuk fitting tentunya ya. Jadi apakah riding posisinya enak, posisi footstep-nya pas, posisi bautnya udah bener kayak gitulah. Jadi intinya di sini saya fitting biar bentuknya enak lah ya dan nyaman. Setelah fitting dan saya juga sebetulnya mencoba alternatif desain lain yang udah saya 3D print juga, dan akhirnya terpilihlah satu final design yang saya rasa cocok untuk saya pasang atau untuk saya produksi selanjutnya. Ini proses CNC pun dilakukan. Ini untuk proses CNC saya kerjakan di tempat temen yang punya mesin CNC ya, jadi membayar jasanya aja. Dan ini dia untuk bentuk finalnya, kurang lebih seperti inilah. Ini saya pakai aluminium alloy seri T6 ya. Ini kalau nggak salah 6061 apa 6065 gitu, saya lupa tepatnya. Yang pasti si material alloy ini cukup kuat dan kayaknya cukup umum ya dipakai untuk part-part aluminium pada motor. Namun sebelum kita pasang, kita perlu mempersiapkan beberapa material penunjang ya,
supaya si komponen footstep ini bisa digunakan tentunya. Di sini saya menyiapkan baut L button dengan ukuran M8 x 20 mm. Dan kita juga akan perlu long nut atau nut panjang ini untuk menyambung si tuas pendorong di si persneleng yang akan kita sambung dengan asdrat M6 yang agak panjang. Setelah material komplit, mari kita pasang. Di sini saya juga ternyata harus mengatur jalur kabel pada switch rem. Tadinya nyangkut di rangka tengah, jadinya saya putar agak ke atas. Jadi posisinya supaya bisa lebih mundur dari sebelumnya. Karena kan si footstepnya sendiri ini nanti akan lebih mundur juga. Setelah footstep terpasang nih, saya coba fitting dulu sebelum saya pasang semua perintilan-perintilannya ya, yang kecil-kecil itu sebelum saya pasang semua. Saya coba fitting kaki saya dulu, ngepasin badan. Kalau udah pas, baru kita pasang part-part kecilnya ya. Nah, ini adalah asdrat yang panjang tadi ya, saya potong sekitar 5 cm, kayaknya 5 cm, 6 cm deh ini. Dan kita akan perlu 2 mur kecil, ini satu bawaan motor ya. Dan kita akan pasang ke long nut yang sudah kita sediakan tadi. Jadi kita tinggal rakit aja. Ya posisinya kurang lebih seperti yang bisa teman-teman lihat di video lah ya. Dan untuk pemasangan si batang persneleng ini kan ada tuas yang nempel di mesin dan yang tuas yang untuk lever di kaki ya, yang pendeknya itu. Usahakan si kedua tuas itu supaya posisinya sejajar, karena kalau nggak sejajar ada kemungkinan untuk shiftingnya, untuk pindah giginya itu kadang-kadang susah atau berat ya. Jadi kalau sejajar dia akan lebih ringan untuk digerakkan. Nah, lalu part lain yang perlu penyesuaian adalah tabung minyak rem. Ini saya posisikan agak di dalam rangka posisinya. Karena kalau di posisi semula ini mentok ke footstep. Jadi saya posisikan di dalam rangka. Cuman untuk pemasangannya jadinya saya perlu membuat mounting custom. Sedikit sih, cuman pakai plat bekas sekitar kayaknya 2 mili nih platnya. Jadi saya buat plat custom untuk merubah posisi si tabung minyak remnya. Nah, ini dia kurang lebih untuk hasil akhirnya. Jadi tabungnya agak ke dalam ya. Ini pemasangannya udah beres semua. Jadi sekarang saatnya kita mencoba. Mungkin akan saya coba untuk beberapa waktu. Tapi untuk video kali ini mungkin
sampai di sini aja. Terima kasih udah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.